Kalau dari setelah yang aku riset dong bahasanya ya. Dari beberapa teman-teman crossdresser juga ternyata kalau dari mereka yang terutama dari anak-anak Gen Z ataupun yang juga barusan mencoba untuk jadi seorang crossdresser, mereka itu masuknya ke toilet disabilitas. Oh, waduh. Itu lebih netral. Oh, gitu. Iya. Karena walaupun kamu crossdress, itu berarti kamu sedang membuat karya. Kamu menciptakan karya dan kamu sedang menjadi dirimu sendiri gitu. Welcome to PKWT, podcast keluarga Wiputer. Dunia Jepangan itu kaya akan seni-seni yang bahkan mungkin tidak ditemui di tempat-tempat lain. Nah, saking kayanya, otomatis teman-teman cosplayer ataupun pelaku event Jepangan, dia bisa menjadi apapun yang mereka inginkan di event Jepangan. Tidak terkecuali dengan adanya crossdresser. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu artinya crossdresser adalah kita mengcosplaykan karakter yang berbeda dengan gender kita yang aslinya. Atau mungkin ada juga karakter-karakter anime yang memang nggak punya gender. Oh no ya? Ada karakter anime yang tidak punya gender. Dan untuk crossdresser sendiri biasanya itu kita sering menemukan istilah-istilah yang namanya nge-trap. Kali ini kita kedatangan seorang crossdresser yang kayaknya udah nggak nge-trap ya. Karena orang-orang sudah tahu, udah kenal dan sudah terbiasa dengan Via Neverdeen. Halo teman-teman. Iya. Gimana ini? Manggilnya apa ini? Mbak Wanda? Apa gimana? Kak Vian boleh. Kak Vian boleh. Kak Wanda boleh. Kak Wanda. Oh. Memang biasa dipanggil Kak? Iya, lebih biasa dipanggil Kak sama teman-teman. Oh, kok gak ikut tren yang kemarin? Please don't call me Kak. Enggak. Oh my god. Enggak. Saya bukan loli. Oh, itu loli? Iya. Oh, itu trennya dibikin sama loli. Nani? Iki bojoku ya. Ya melok ngomong nengae iki jarene co-host. Loh, gak, tak mari aku di belakang kamera. Lek keliru. Soale bolak-balik. Iya, kadang-kadang ngono moro-moro ngomong random, Guys. Tapi gak tak marahi kok, tak sayang. Iki Kak Wanda ini sudah berapa lama cosplay? Kalau aku pribadi sudah cosplay dari tahun 2015. Dari 2015. 2015. Oh, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Ada circle-nya nggak dulu? Maksudnya ada teman-teman yang barengan waktu cosplay awal-awal? Karena dulu aku berawal bukan dari Jepangan ya, tapi dari acara-acara nobar gitu kan, biasanya di acara nobar film-film Marvel, DC gitu. Jadi teman-temannya ada di komunitas, namanya Komunitas Marvel Indonesia. Oke, Komunitas Marvel Indonesia. Nah, ini pernah cosplay selain Marvel? Pernah cosplay selain Marvel. Jadi apa itu? Waktu itu pernah jadi Wonder Woman juga. Tapi Wonder versi Woman. laki, jadi bikin kostumnya sendiri. Ya apa ini? Wonder Woman versi laki. Iya, versi laki. Scarlet Witch versi cewek. Kalau Wonder Woman versi laki itu jadi karena aku waktu itu terinspirasi sama cosplayer di Brazil. Jadi modelnya tuh bajunya tuh dibikin kayak baju perang tapi ya kayak kekar gitu modelnya gitu. Dibikin seperti itu. Tapi kan Wonder Woman itu ada kata woman ya. Apa kok tadi? Jadi itu hanya ya Wonder Man ya. Nah, harusnya walaupun Wonder Man ada karakternya sendiri sebenarnya. Ada Wonder Man itu kalau nggak salah kayak samurai gitu nggak sih? Bukan. Atau tongkat ya? Bukan. Apa itu Wonder Man itu? Wonder Man itu kalau ada beberapa macam versi, di DC ada, di Marvel juga ada. Kalau di Marvel itu juga termasuk salah satu love interest-nya dari Wanda sendiri. Oh. Modelnya juga bajunya hampir sama. Kan love interest-nya bukannya itu apa Vision? Nah, di komiknya sendiri selain Vision itu juga di salah satu komik yang aku lupa di edisi keberapa.
dia itu punya semacam apa ya ikatan sama Wonder Man itu ketika dia sudah selesai sama Vision dan anak-anak buatannya. Oh iya. Ceritanya gitu. Oh, sangar. Kalau kalian yang nggak tahu karakter Wanda ini patut sih. Karena Wanda ini aneh. Dia itu suka sama robot. Vision kan robot. Bener, ya? android gitu. Iya, dia suka sama Android. Berarti dia benci Apple. Enggak gitu ya maksudnya. Enggak gitu konsepnya, enggak. Dia suka sama Android. Anak bikin sendiri. Anak bikin sendiri, Wah. rumah bikin sendiri, nggak perlu tukang ya, nggak perlu tukang. Itu bikin ini apa namanya tukang-tukang jadi nggak punya kerjaan. Dikerjakan oleh Mbak Wanda sendiri. Terus selain itu, saking Selain cintanya sama itu- Wanda ya sampai tahu yang Iya. detailnya Wanda itu. Jadi kalau dari aku pribadi sih punya kostumnya Wanda itu mungkin bisa dibilang hampir semua versi. Oh, semua versi. Hampir semua versi punya. Wah. Dari ketika yang tahun 2015 muncul di film Avengers Age Itu of Ultron, yang ini apa yang namanya? masih pakai jaket merah, Nggak pakai ini, rok nah. segini, ya rambutnya cuma diginiin biasa, kayak mafia dukun gitu. banget gitu. Yang punya adik itu ya? Iya, Adik. saudara kembarnya Oh, itu. saudara kembar. Terus yang di Endgame itu Oke. juga ada. Waktu versi yang berdarah Oke. ngelawan robot itu Oh, juga yang Kaos putih. kayak kaos putih itu putih. ada juga gitu. Terus selain Wanda aku juga pernah jadi karakter boneka pembunuh Megan. Oh iya. tahu. Oh, Megan iya, pernah. iya, itu. Terus Sadako Sudah bunuh ya? juga pernah. Oh, sudah membunuh boneka pembunuh. Jangan ya, agaknya serem gitu. Itu apa satunya lagi? Yang satunya lagi tuh pernah jadi Sadako, Sadako. Setan Ini. Jepang. setan Jepang, Iya, Sadako. itu dia suka memberi. Sadako. Oh, Sadako. Beda. Beda, Sadako. ya. Nggak tahu itu. Itu keluar dari TV itu kan? Iya, benar. Keluar dari TV apa sumur deh? Dari sumur ke TV. Sumur ke Terus TV. ke ruang keluarga. Keluar dari sumur terus disyuting. Disyuting. Masuk ke TV. Terus dari TV keluar. Keluar. Terus silaturahmi. Oh. Udah. Salaman, jangan salaman. Ajak salaman, Sadako. Terus habis itu jadi apa lagi? Setelah itu pernah jadi Cisia juga dari karakter apa film Alice in Borderland ya. Oh, Alice Oh, in itu karakter Borderland. apa itu? Ini apa sifat atau karakternya itu dia karakter apa? Kalau dia itu sebenarnya kalau dilihat dari apa animasi yang itu kan sebenarnya juga terinspirasi dari film dari fabel lama yang namanya Alice in Wonderland ya. Ah. Kalau Cisia itu lebih ke menggambarkan kucing Cheshire Cat. Oh. Kucing yang suka menghilang itu loh di Alice in Wonderland. Oh, Nah, iya. itu Terus muncul. di situ di karakternya itu digambarkan sebagai Cisia gitu. Oh, ini setan terus ya sampai dari ini. Iya. Iya. Wanda ini penyihir. Panda penyihir. Terus pernah juga jadi Ellie dari film Evil Dead Rise. Oke. Ellie itu. Badara Wuhi juga pernah dari Wih, KKN. Desa setan Keren. mana? Itu Ya, kan bosan setan. man. Tambah ya apa aja, play. Ya. Iya. Gak tau muncul ngerepot editor deh. Ini. Aduh. Ya apa joket di JW itu loh gak masuk akal. Oke, dari Badara Wuhi. Ini kan melenceng juga ini. Saya Dari kan Marvel. Indonesia, bener kok. Iya, tapi seberapa orang saya sing kepikiran untuk cosplay jadi Badara Wuhi? Nggak banyak Nggak sih, banyak, Bang. nggak Nggak ada. banyak. Heeh. Bahkan ketika dibawa ke event Jepangan pun itu orang-orang juga takjub. Oh bisa ya, ada ya kostumnya ya gitu. Oh. Ya ada. Bahkan yang nyewain pun ada gitu. Kalau misalkan Oke. teman-teman mau sewa, mau jadi promosi gue. Gak apa-apa. Mungkin di Jadi promosi. apa di mana kalau nyewa itu Badara Wuhi? Kalau aku dulu waktu masih pertama kali jadi Badara Wuhi, aku sewa di Instagramnya di situ. Oke. Terus sekarang udah mulai kayak punya kostumnya sendiri karena kan juga sering perform, terus sering Disewakan itu? Ya. Yang itu disewakan? Kalau untuk biasanya sih kalau untuk buatanku sendiri aku jarang menyewakan. Oh, tak pikir disewakan dari sing mau disensor sing ojo. Enggak ya. Beda. Oh. Badara Wuhi. Nah, itu kan momentum sekali. Iya. Ya, pada waktu itu ada filmnya ini ya, Mbak. Waktu itu masih film KKN Desa Penari ya kalau nggak Iya. salah ya. Waktu itu aku mikir masih sewa dulu karena
aku takutnya film ini nggak ada masa depannya. Oh. Takutnya nggak ada sequelnya, tapi Oke. ternyata melihat dari antusiasmenya penonton, terus juga melihat dari bagaimana karakter ini ternyata lebih dikenal daripada cerita yang itu dan Oke. juga dari karakter-karakter yang dua orang yang masuk perangkapnya dia itu akhirnya ternyata kan muncul sequel. Dari situ aku punya ide untuk gimana kalau misalkan aku mulai bikin sendiri gitu. Siapa tahu suatu hari aku bisa membawakannya dalam format yang berbeda dan juga dalam konsep yang berbeda gitu. Oh. Kerjasama nggak sama iku kakak desa penari? Semoga ya suatu hari ya, Oh. doakan. Nah, Semoga. awakmu produsernya Badara Wuhi, nang gone kene ono Badara Wuhi. Ya nanti bisa kontak ke Vian Everdeen ya. Amin, kalau ya, bisa. bisa. Ya kadang-kadang kan memang film juga ada gimmick yang melibatkan cosplayer juga kan. Benar, ada gimmick yang melibatkan cosplayer, terus juga aku melihat di sekitarku juga banyak teman-teman cosplayer yang mungkin dulunya cosplayer dan sekarang juga mungkin masih cosplayer, itu ada yang menjadi bagian dari tim make up-nya, special effect-nya Oh, juga. di mana? Terutama di film-film horor yang akhir-akhir ini sering booming di Indonesia itu kan mereka sering ditarik untuk menjadi tim kreatif dan tim make up-nya di film-film horor itu. Oh iya. Pernah terlibat berarti ya di kayak misalkan ada promo film gitu. Sering banget kalau Sering misalkan banget. karena aku juga selain aktif di komunitas Marvel Indonesia, aku juga tergabung dalam komunitas namanya komunitas Arek Nonton. Arek nonton. Arek nonton. Oh, iku apa? Wong nonton. Jadi dulu jadi untuk teman-teman yang Gen Z mungkin kalian belum ngejamanin ya. Jadi dulu sebelum ada yang namanya Apa streaming, ngejamanin nih? Ngejamanin nih kamu. apa ya? Masanya. Belum pada masanya Oke. gitu. Tidak. Belum ada Disney Plus. Gak tahu nemoni. Heeh. Belum ada Disney Plus, belum ada Nggak Netflix pernah. dan sebagainya. Orang-orang dulu itu kalau nonton ya ke bioskop gitu kan. Jadi di bioskop itu daripada kita nonton sendiri, daripada nggak ada temennya tolah-toleh, kok nggak semua orang itu bisa berangkat sendiri gitu kan. Kita bikin sebuah komunitas yang merangkul gitu. Kan karena kebetulan kadang-kadang filmnya kita tuh sama gitu yang pengen kita tonton. Jadi kita rangkul biasanya yang sesama Surabaya atau yang sejatim gitu kita rangkul bareng, ayo nonton bareng gitu. Dan semakin kesini juga Arek Nonton sendiri semakin berkembang, jadi kita sering banget diundang untuk hadir di apa itu first Gala screening, premier. gala premier dan first screening sama production house juga. Oh, mantap. Ini kalau Vian ini sendiri kan di cosplay dari 2015. Nah, ada ini nggak kayak senengnya dulu deh. Oke. Maksudnya keluh kesah cosplayer ini. Oke. Senengnya dulu. Keluh kesah cosplayer. Keluh kesah crossdresser ya. Keluh kesah racer, iya. Ya, mungkin senengnya kenapa apa ini senengnya? Karena secara harafiah ya, kalau aku bilang literally kayak terlalu ke Inggris gitu. Oh. Oh. Kalau ngomong. Jaksel banget. Nah, Jadi kalau untuk senengnya sih simpelnya adalah aku lebih bisa menjadi diriku sendiri Oke. dengan cross dress gitu kan. Soalnya seneng. Karena seneng kita bisa karakternya. menjadi diri kita sendiri dalam waktu satu hari itu. Terus ketemu sama teman-teman baru, ketemu sama komunitas-komunitas baru dan juga ketemu sama teman-teman yang biasanya sama kita tiap hari, ternyata mereka juga bagian dari IO-nya atau kita jadi dikenal sama orang IO itu karena kita tampil sama mereka, karena kita ikut meramaikan atau ikut jadi pengunjung di acara mereka kayak gitu-gitu. Itu senengnya juga di situ. Terus yang kedua juga seneng ketika bisa menambah skill. Oke. Menambah skill misalnya di make up atau mungkin ketika menjahit terutama kalau kita kan cosplayer kan biasanya cosplayer yang biasanya dari angkatan tahun 2008 kalau nggak salah sampai 2016 tuh Oke. kebanyakan kostumnya jahit sendiri teman-teman. cosplayer Gitu. tua. Tua ya. Enggak. Purba ya. Enggak gitu. Cosplayer milenial. Iya. Kayaknya lebih sopan lah ngomong bahasa. Kan ada yang cosplayer Gen Z juga yang di mana merebak fenomena rental kan. Bener, obat fenomena mental. Terus yang berikutnya juga step berikutnya senengnya itu ketika ternyata yang selama ini kita nggak tahu bahwa orang tua kita kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, mereka juga bakal mendukung cosplay kita walaupun itu cross dress. Oh gitu. Iya. Oh sudah didukung ini.
Puji Tuhan sudah didukung. Kalau dulu belum berarti? Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi sih, ada 7 tahun dulu. 7 tahun? 7 tahun. Sembunyi-sembunyi 7 tahun. Wah, iku lek ngredit smash yo. Zaman itu ya 7 tahun kan smash Smash ya. dong. Smash dong. Zaman itu kan ono si sepeda motor smash. Gak harus sepeda motor smash. Oh, nom. Iya, ya, iya oleh tak ilokno tuwek emosi dek malah. Oke. Aduh. Itu nanti mau oleh oke. Tetap semes. Ya, 7 tahun. Oh, berarti itu tadi, berarti nggak enaknya ada di 7 tahun itu. Bisa dirasakan. Atau sekarang masih ada sih nggak enak? Kalau sekarang sih ada. Oh, ada ada. tapi bukan dari internal ya, bukan dari keluarga atau dari orang tua ya. Malah kalau mungkin teman-teman yang juga crossdresser atau mungkin teman-teman yang Ada banyak ya crossdresser? ada banyak. Berapa ribu? Berapa ya? 1 koloni kayaknya. Koloni. Sak kilo lah. Itu yang di dunia manusia, belum di dunia lain itu. Oh, oke. Ya. Terus juga buat teman-teman juga yang mungkin masih baru-barusan jadi seorang cosplayer, walaupun kalian bukan tipikal orang yang maker bikin kostum sendiri, yang masih sewa dan kalian takut sama ortu, nggak apa-apa, itu hanya sebuah proses Itu sebenarnya. wajar. Itu wajar. Karena mereka Bilang aja kaget. kalau kalian itu lagi latihan acting jadi karakter itu, gitu. Sesimpel itu. Oh, itu manjur ya? Manjur, Biasanya ya? ternyata. Karena kan hitungannya orang tua Vian sendiri itu yang termasuk dalam generasi boomer. Oke. Mereka harus dibahasakan pakai bahasa yang sesuai dengan boomer. Gitu. Iku loh, kamu itu ngomong ambek ini apa jenenge bapakmu iku lek cosplay ku aja ngomong iku kon dilokno kan iku apa iku acara gendeng-gendengan. Karena kamu gak iso iki jelasno dengan benar. Mau ya ngomong belajar acting. Belajar acting, belajar menjadi karakter itu. Ibaratnya kalau misalkan dulu ya buat kita yang masih kecil mungkin ada yang pengen misalkan Mbak Nika misalnya pengen jadi Sailor Moon gitu kan, atau Mas misalkan pengen jadi dianggap tuwe. Satria Baja Hitam. Sailor Moon gitu. jarene. Sailor Moon. Terus misalkan ada teman-teman yang pengen jadi Naruto ya, tinggal kita mengkomunikasikan aja. Aku pengen belajar acting jadi Naruto itu seperti apa. Itu ya Mendalami jadi karakter. ini ada tips guys, jadi buat ini 7 tahun itu tadi ya ada pengalaman sing kayak benar-benar nyantol di kepala itu tak terlupakan gitu maksudnya yang mungkin yang negatif atau yang positif? Dua-duanya wes Dua-duanya. kan 7 tahun 7 tahun saya 7 tahun cosplay Iya benar. apa 9 tahun dari 2015 9 Dari tahun 2015 iya 9 tahun. oh berarti baru 2 tahun ini yang tidak backstreet ya Setuju ya. Iya, baru 2 tahun ini yang tidak backstreet gitu. oke. Kalau untuk sisi positifnya ya. Positif dan Impact positifnya sih jadi sekarang tuh jadi lebih terlatih untuk bisa make up sendiri, belajar skill make up, terus juga dari aku sendiri itu senengnya itu bisa merasakan ternyata cosplay itu nggak cuman kamu pakai kostum terus kamu datang ke event udah pulang gitu, tapi kamu kalau misalkan memang kamu merasa kamu punya bakat acting atau kamu punya bakat untuk crafting pakaian gitu kan, kostumnya ini kamu bisa ikut kompetisinya yang dinamakan dengan coswalk atau cosplay competition. Jadi 2 macam kompetisi yang berbeda gitu. Kamu bisa menjadi karakter itu dalam waktu 1 hari, tapi kamu juga dinilai sama mereka gitu. Itu positifnya. Positifnya. Negatifnya? Kalau negatifnya sebagai seorang crossdresser terutama ya itu ya sebenarnya lumayan banyak juga gitu. Lumayan banyak juga itu dari Lumayan banyak ini koyaknya pakai banget ini. Kayak ada beban ya di sini ya, 3 ton gitu kayak, kayaknya. Ya kan soalnya kan bisa jadi ini suara ya banyak crossdresser juga. Ada komunitas nggak crossdresser itu? Nggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Kalau untuk hal-hal bukan negatif ya sebenarnya kayak apa yang dirasakan selama 7 tahun ini sebagai seorang crossdresser itu untuk yang nggak enaknya paling kita bingung mau ke toilet yang mana itu. Kan kadang ada crossdresser yang dia itu cowok ya memang suaranya cowok. Lah masalahnya kan saya cowok suaranya cewek. Oke. Nah,
itu kita bukan hanya kasihan sama, kalau misalkan kita ke toilet cewek, kita kasihan sama yang cewek-ceweknya. Kalau ke toilet cowok, kita kasihan sama normisnya. Mereka mengira mereka salah masuk toilet. Oke, kaget ya. Heeh. Wadah namun begini. Apalagi kalau misalkan aku yang ngejawab nih, suaraku cewek. Oh enggak mas, toiletnya bener, tapi kok suaranya gini gitu kan. Itu tuh jadi bingung gitu mereka. Harusnya ada ini toilet cross dresser. Kalau dari setelah yang aku riset dong bahasanya ya. Dari beberapa teman-teman crossdresser juga ternyata kalau dari mereka yang terutama dari anak-anak Gen Z ataupun yang juga barusan mencoba untuk jadi seorang crossdresser, mereka itu masuknya ke toilet disabilitas. Oh, waduh. Itu lebih netral. Oh gitu. Iya, itu lebih netral. Oh, ada malah. Ada toilet disabilitas. Oh masuk ke situ? Iya. Waduh. Bayi aku tahunya itu. Tapi sebenarnya kan bukan disabilitas juga. Bukan, kan? Iya. tapi untuk mencari amannya dan kita kayak saling menghargai gender Oh, masing-masing itu. itu. Jadi lebih amannya seperti itu. Nah, tapi kan nggak semua ada itu. Nggak semua ada. Nggak semua tempat ada, iya. nggak Untuk apa toilet disabilitas itu tadi. Apa beda? Aku juga pernah masuk sih. Apa beda nih toilet itu sama toilet yang Di-spill nggak nih? biasa? Iya kan aku nggak tahu. Apa bedanya? Serius dari spill ya, oke. Iya. Kalau bedanya dengan toilet cowok ya, kalau toilet cewek itu biliknya kan banyak. Oke. Untuk kita yang perutnya sering onderdilnya error ini, itu enak banget, gak perlu antri. Oh, karena banyak. Karena banyak ya kan. Karena nggak butuh urinoir nang situ. Iya, Jadi bener. nggak ada urinoir. Itu kalau toilet Enaknya cewek. di situ. Cuman ya karena memang, dan itu pun waktu selama 7 tahun itu juga awal-awal sih aku masih masuk itu ya. Waktu itu masih masuk toilet cowok ya, sesuai Oke. dengan gender kan ya. Tapi karena lama-kelamaan juga sama orang-orang kadang-kadang diusir satpamnya. Oh, kadang diusir? sama OB-nya, iya, sama OB-nya diusir. Oh, Dia sama suara dia kan. Iya, karena Ngapain suaranya kamu cewek di sini? banget. Nah. Gitu, sampai diusir juga itu pernah. Sampai nunjukin kartu identitas juga pernah, tapi karena wajah aku ketika cosplay atau ketika walaupun itu udah copot wig dengan wajah di KTP seumur hidup kita yang nggak bisa diganti itu. Wajah asli. Oke. Itu beda. Wajah KTP. Ibaratnya kayak wajahnya Kang Somat, Kang Somai Iya. gitu. Sama wajah ini tuh beda. Pabrik. Jadi makin sulit gitu, nggak valid Nggak gitu. percaya ini bukan KTP. Kayak beda KTP gitu. Oh, ini ya. Waduh, itu seru sekali ya. Kok iso? Ane sampai Ya diusir kalau satpam. ribet Pak, Iya. kasihan. Loh ini kan kalau cowok nge-cross cewek, kalau cewek nge-cross cowok. Kalau Nah, cewek itu nge-cross cowok biasanya itu lebih aman malahan. Oh, karena look-nya Looks-nya lebih jadi ganteng. Heeh. Jadi mereka masuk cewek pun aman. Tapi dia tidak bisa pakai urinoir. Tapi mereka nggak bisa pakai urinoir, bener. Iya kan? Nggak bisa. Masa cewek masuk ke cowok pakai urinoir. Makanya sering banget kalau misalkan ada semacam apa ya dipermasalahkan gitu kan. Kalau misalkan pun cross dress itu tetap kamu harus mengikuti gendermu gitu. Kalau untuk beberapa teman-teman cross dresser sendiri itu juga ada sedikit banyak hal-hal yang bikin mereka tuh sulit gitu. Ada kecanggungan tersendiri gitu. Iya, Ada kecanggungan tersendiri. Kalau cewek ke cowok kan, kalau dari cross dress dari cewek ke cowok kan lebih gampang ya. Lebih gampang untuk masuk ke toiletnya. Kalau yang kami ini Padahal lebih bahaya juga. Lebih Karena bahaya urinoir itu nggak butuh bilik. bener. Nggak Iya masuk kan? bilik. Nah, sedangkan kalau cewek kan pasti masuk bilik. Pasti masuk bilik. Nah, Dua-dua. oh. Iya. Kok gitu? Yang pura-pura Arahnya ke gini ya situ. tetap aja gak iso. Ya kayak gini dia cowok. Iya, ada biliknya tapi enggak. Tapi tempatnya itu sudah kemakan banyak buat urinoir. Udah kemakan banyak. Gitu. Oh, gak tahu sih namanya toilet cowok. Ya lah, kok juga. Iya, aku juga gak tahu di toilet cewek. Yang nganterin Dewi itu. Ya nggak masuk ya. Ya gak mungkin masuk dong. Nganterin Dewi. Ya tetep aja. Oh iya. Cuman giring tok itu. Terus kalau untuk apa ya, dukanya juga ada juga ketika misalnya
kita lagi project cosplay. Oke, gitu project kan. cosplay. Di acara nobar misalnya ya, itu kan kita mengusahakan untuk karakternya jangan sampai kembar gitu. Oke. Karakternya jangan sampai kembar. Mungkin entar dijelaskan dulu. Maksudnya project ini seperti apa? Mungkin teman-teman yang belum join di Jejepangan jadi tahu. Project itu seperti apa? Maksudnya itu kan janjian bareng atau gimana gitu. Jadi kalau untuk di event Jejepangan itu biasanya kalau teman-teman yang mau project cosplay itu ibaratnya seperti kamu mengikuti, misalnya kamu dari Marvel. Ada yang kamu pengen jadi Captain America, Wanda, Black Widow, Thor. Milih. Itu masing-masing kan punya karakternya sendiri. Nah, kalau di Jejepangan itu kalian lebih mudah, guys, untuk proyekan gitu, dan karakternya pun misalkan mau kembar, itu masih lebih diterima. Oke. Tapi kalau di acara walaupun nobar, lirik-lirikan yo. lebih mirip terus siapa bisa nih? bikin meme yang gini gitu, saling kembar itu. Spider-Man itu. Bisa. Kalau di acara nobar itu agak sulit. Agak sulit karena ada yang tipikal yang komunitas yang mengajaknya itu kayak jangan sampai kembar gitu. Dan yang pernah aku alamin yang nggak enak adalah ketika yang jadi Wonder Woman itu kan, waktu itu kan hitungannya berarti ada 2 Wonder Woman kan ya, yang versi cewek dan aku versi cowok. Fotoku di crop dong. Oh, dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Diposting dan itu sempat menimbulkan trauma psikologis itu ada 3 tahun waktu itu. 3 tahun? 3 tahun. Jadi kayak nggak semangat cosplay lagi, kayak tujuanku cosplay ini buat apa dan ngapain dan sebagainya gitu, dan kena mental ya. Dan semua itu juga akhirnya bisa sembuh karena kan kalau orang sakit itu kan kita nggak bisa meminta orang lain untuk menyembuhkan kita ya. Benar, tapi harus dari diri kita sendiri. Ini jadi bahasa psikologi loh. Oh iya. Jadi aku memutuskan untuk coba sih apa yang selama ini aku mulai dari nobar-nobar itu, aku bawa ke event Jejepangan. Aku ikut coswalk untuk pertama kalinya. Oh, itu gimana? Gara-gara itu. Apa nih gara-gara itu? Kok mau murah gara-gara itu? Iya. Itu loh, ting ting kok dodolan apa? Gara-gara itu dodolan gimana? Oke, akhirnya ke Jejepangan karena untuk proyek-proyek kan tidak selalu ada juga sebenarnya. Iya betul, proyek tidak selalu ada. Terus kita juga kalau misalkan di Jejepangan itu kita bisa sambil update. Apa sih yang baru di cosplay gitu. Contohnya kayak sekarang ya di 3 tahun terakhir kalau nggak salah itu mulai ada cosplay yang game HSR. Apa sih panjangannya aku lupa. Honkai Star Rail. Nah itu, terus ada Genshin Impact. Terus ada yang mulai kayak mirip Harry Potter yang ada tanda petirnya di muka itu. Kalau orang-orang yang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu kan taunya Harry Potter ya. Kalau semakin ke sini pasti orang-orang yang dulunya tahu Harry Potter pasti kok mirip ya gitu. Tapi ini animenya beda gitu, ternyata konsepnya beda. Pikir itu musuhnya Voldemort tadi. Nah, itu. Ngomong lewat. Memang ini sih mirip banget kan, sekolah magic gitu kan. Betul. Sekarang yang lagi rame itu ya. Iya, terus juga ada dari Chainsaw Man ya. Itu bahkan dengan kostum yang simple, cuman kemeja putih, celana hitam kayak orang kantoran, terus tinggal ganti wig merah, dikepang jadi siapa tuh Makima. Terus pakai kepala gergaji jadi Denji gitu. Simple. Iya. Nah, tapi bahkan yang aku lucu nih aku baru tahu nih. Nama Pochita itu yang hewan gergaji. Teman-teman tahu nggak sih? Aku sama ini taunya Pochita itu istilah apa? Istilah gantinya pocong. Iya Pochita. Pochita. Ternyata itu. Iya. Sebenarnya penulisnya mungkin orang sini. Jadi mungkin dia ya. pengen nempelin pocong di situ. Gak lucu ya? Oke, Pochita. Itu tadi kan sudah ini. Tadi katanya ini juga peramal. Oh, iya. Iya, itu peramal apa ini sebutannya? Kalau untuk bahasa kerennya sih disebutnya itu tarot reader. Tarot reader. Pembaca kartu tarot. Tapi kalau bahasa jadulnya itu peramal.
Oke, itu apa? Profesi apa itu sebut? Jadi sebenarnya kalau untuk aku pribadi ya, karena aku sendiri itu sebelum aku tahu karakter Wanda dan tahu karakter Harry Potter, kan aku dari dulu tuh kan sering main kartu-kartu ramalan. Dulu tuh Oh, Remi. bener, Remi juga bisa Oh, dipakai. domino. Domino, ya. Oh, main gaple deh guys. Main gaple. Iya. Hmm. Terus main lentre. Oh iya. Jadi pakai kartu-kartu itu. Terus Oh. tapi dulu awalnya itu bukan pakai kartu tarot, guys. Aku pakai kartu Yu-Gi-Oh kalau kalian pernah tahu. Yu-Gi-Oh. Oh. Kartu Yu-Gi-Oh itu bisa. Itu sebenarnya kartu Iya. tarot yang dijadikan anime. Karena asalnya kartu tarot itu awalnya dari Mesir. Gitu. Kalau misalkan pakai kartu halo ya. Kartu halo. Jadi nanti halo gitu. Nggak bisa. Hello. ATM. Beda. Kok boleh endorse sih? Enggak dong. Iku sampai saiki ono. Tidak tuwe. Kok iso kartu halo ngomong tuwe iku lho. Mah. Tahu tek. Tahu tek. Tuku. Iya. Cuma nang ngene kene mek nampang tok. Tuku tahu tek ae. Iya. Loh, balik mana gak wong iku? Iya, mau tahu tek. Oh, mau Boleh, adek boleh. man. Lo langsung lo. Alhamdulillah. Oh, poket mau nang ngene kene meneng nek tola. Iku lah paling kok di-crop nang ngene anu kok aku kelakuan aparte digawe ikuan. Iya. Iya, Herle kan tuku tahu tek. Iki, iya tadi bisa ini apa bisa membaca tarot. Itu tadi sebutannya apa? Pekerjaannya apa namanya? Tarot reader. Kalau tarot reader itu apa itu? Ngeramal masa depan kah atau sama kayak horoskop? Apa Jadi ya horoskop nyebutnya. iya benar horoskop zodiak gitu. Zodiak gitu kan. Kalau Apa sama? kalau dari beberapa teman-teman tarot reader yang lain itu punya kemampuan masing-masing Oke, sebenarnya masing-masing. gitu. Kalau ada tarot reader yang memang dia itu indigo, jadi bisa sampai melihat masa depan seperti Mama Loren. Full internet deh. Iya benar. Terus ada juga yang dia itu lebih ke arah astrologi, yaitu biasanya yang ngasih kalian zodiak mingguan atau zodiak bulanan. Oh itu juga tarot reader. Itu juga termasuk tarot reader. Oh, Atau termasuk. biasanya tuh bahasa gampangnya itu ahli spiritual. Ahli gitu. spiritual. Bahasa umum Indonesianya tuh ahli spiritualitas. Oh ini berarti keturunan Mama Loren. Ya sini nanti. Oh gitu ya. Jadi itu gimana sistemnya? Seperti kayak prediksi kah atau hitungan? Kalau misalkan kayak di Jawa kan ada kayak ngitung weton gitu Weton kan. dan sebagainya. Heeh. Kalau aku pribadi sih sejauh ini aku lebih ke menangani apa yang mereka ingin tanyakan. Oke. Jadi misalnya tentang relationship. Oh. Apa yang mereka ingin tahu dari relationship itu? Atau misalkan ada dengan masalah keluarga, apa yang mereka bisa dapatkan advice-nya ketika berhadapan dengan orang tua, menghadapi seseorang di rumah yang tiap hari nggak pernah ngobrol. Jadi aku membantu untuk membukakan sebenarnya yang diinginkan oleh si A itu seperti ini, yang diinginkan oleh si B itu seperti ini, yang harusnya kamu ucapkan itu seperti ini. Jadi aku menilainya dari sisi psikologi zodiak. Oh, Iya benar. psikologi. Zodiak pun ada psikologinya, teman-teman. Oke, dari psikologi berarti ini lebih kayak terapi ya. Betul, lebih seperti terapi. Oh. Jadi kalau di diramal itu apa? Yang dibutuhkan apa kalau untuk mau meramal? Kalau aku yang dibutuhkan biasanya aku akan tanya dulu ke teman-teman itu yang jelas adalah zodiaknya dan bulan mereka lahir. Oke. Karena misalnya zodiak sekarang ini kan Juni. Oke. Juni itu berarti Gemini dan Cancer. Oke. Zodiak Cancer di bulan Juni sama zodiak Cancer di bulan Juli itu memiliki watak dan sifat yang berbeda. Oh, gitu. Punya sifat dan watak yang berbeda, bahkan ketika memilih pasangan itu pun yang dipertimbangkan banyak. Jadi misalkan kayak Cancer Juni, karena dia ada dominannya di Gemini, itu berarti tipikal orangnya lebih moody. Oh.
terus gampang punya pasangan di luar sana juga gitu. Ayo, Terus ayo. habis itu suka apa ya? Ya gitu. Bimbang juga gitu. Bahaya iki. Wis kamu gak usah di. Duh, aku ngomong. Mau diramal. Apa zodiakmu apa sih? Gak duwe ngono. Ayo apa? Ayo apa? Oh. Hah? Kan tahu kok. Gak tahu lah. Nah, gak duwe zodiak kamu itu. Oh, ini 2 September apa? 2 September itu Virgo. 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 Oh. Apa itu Virgo? Aduh. Gak tahu mama yo gak ero aku. Belum ero. Ya apa? Kalau Virgo itu gimana Virgo itu? Cewek banget gitu. Kalau Virgo Apa sih apalagi becak ini? kalau Virgo yang masuk ke tanggal 2 September Oke. itu biasanya Virgo yang pure dan malah kadang-kadang bisa tertarik ke bulan sebelumnya atau di bulan yang Septembernya. Jadi bisa jadi tertarik dia- apa ini? tertariknya itu dalam arti ikut dominan sama zodiak yang mana. Oh. Kalau Virgo yang pure tanggal 2, pure Virgo itu masih ada sisi, kadang-kadang ada sisi Leo-nya, Oh. sisi zodiak Leo. Jadi zodiak Leo itu kayak gimana? Berarti orangnya idealis. Kalau ditanyain pendapat itu dia akan jawab A, B, C. Oh, Tapi ngeyel. kalau ditolak nggak suka. Oh ngeyel. Oh, suka ngeyel aja hari ini. Oh. Iya, memang ngeyel gitu ya. Terus. Lebih ke punya prinsip. Punya. Ya, Kak, ya. Allah, itu bahasa apa ya? Punya prinsip. Oke, kayak gitu. Lalu kalau misalkan Virgo yang masuk ke bulan September, berarti dia ada sisi Libranya. Adalah sosok yang mudah untuk mencari keputusan, mengambil keputusan, terus juga gampang banget untuk dideketin oleh lawan jenis. Waduh, Gitu. bahaya kan, Biasanya. wis. Aku wis ngerti ini iki. Bahaya ini iki. Wis ojo nglamar aku. Aduh. Gitu ya memang ya. Jadi Nah, masing-masing orang beda. kalau Virgo itu cocoknya sama apa? Virgo itu sejauh ini yang tak tanganin dari klien-klienku itu cocoknya itu sama yang satu ya Cancer, Capricorn, ini catat ya teman-teman ya, Oke. Taurus gitu. Dan Scorpio. Waduh, ada gak cocok ya apa iki, Mak? Masa keliru Kalau 10 masnya apa tahun nih? iki. Kalau masnya apa nih? Iya, ya apa ya ngene iki. Apa, Pak? Aquarius aku. Aku harus cocok kok. Kan aku belum nyebut tadi. Oh. Ayo. Kan aku belum nyebut tadi. Oh, untung cocok, Mak. Biar tidak berantem. Iya dong. Iya, itu makanya itu namanya psikologi, Mak. Oh, itu. Untuk tarot reader itu sendiri itu ini apa? Profesi kah atau mungkin memang ya seneng aja gitu. Kalau dulu di tahun 2015 sampai tahun 2017 masih sekadar untuk iseng dan membantu orang lain. Belajar juga kan? Ya, tapi Apa, setelah- nambah jam terbang. Setelah mengikuti kejuaraan, Oh, ikut kejuaraan juga. kejuaraan Loh, ikut kejuaraan. ada kejuaraan tarot reading se-Indonesia waktu itu. Oke, terus Jadi dan akhirnya mendapatkan apa Sertifikat. sertifikat dan juara ketiga. oh juara ketiga. Wow, ada prestasinya, guys. Tidak diragukan. Akhirnya aku mencoba untuk menjadikan itu semacam apa ya, side job yang Oke. lebih profesional. Oh, udah tarot reader ini waktu lomba sing diramal sapa? Jadi kalau misalkan waktu lomba Ya, itu yang kita diberi semacam soal berjumlah 10 soal dengan kasus yang berbeda-beda. Oh, Kak pilihan ganda. Pilihan ganda. Oh, pilihan ganda. Pilihan ganda. Ada pilihan gandanya. Ada. Iso hitung kancing nggak sih ini ya? Oke, pada waktu itu hanya itu aja atau ada yang lain? Lalu setelah Tantangannya. tantangannya adalah ketika sudah tidak dikasih soal, kita harus menyelesaikan sebuah kasus yang biasanya tabu. Itu akan diselesaikan oleh kartu apa yang berbicara pada kita, dan itu yang akan menyelesaikan kasus itu. Kalau kartunya benar atau intuisi yang masuk ke dalam kartu tadi itu benar, jawaban dari kasus tadi benar. Tapi kalau enggak, berarti kita memang belum siap menjadi tarot reader.
Oh, apa bedanya mbek iki? Detektif Conan. Beda. Oh, beda. Beda. Beda, kan sama-sama Beda. kasus. Bebek karo kuda. Beda. Beda ya. Jadi saya jawab, berarti kalau misalkan teman-teman yang mau di ramal atau dibacain Dibacakan. dibacakan tarotnya, itu bisa langsung hubungi dengan Bisa Kak hubungi Fian. Fian Everdeen di Instagram dan juga WhatsApp, tertera di bio Instagram aku. Namanya sama. Surabaya ini ada berapa banyak tarot reader? Tarot reader sejauh ini yang aku tahu kalau nggak salah ada komunitasnya namanya punya. Oh, jadi dituduhin kok gak ngontek sampean iya. kok. Tit gitu ya. Titit ya. Tit. Jadi kalau di mereka tuh ada 10 orang, tapi kalau aku sendiri itu kan independen. Aku sama seniorku tuh independen kita. Terus kalau dihitung ya berapa ya? Mungkin 50 orang ada. 50 orang. 50 orang. Tersebar di Jawa Timur, Surabaya tok. Hanya Surabaya itu 50. Hanya Surabaya aja. Wah, oke yo nanggulnya. Saingannya oke. Iya. Soalnya kalau tak lihat itu teman-teman Gen Z itu ya percaya banget iku ambek horoskop. Iya, betul. Sini. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi ini untuk penutup dari Kak Fian sendiri. Mungkin ada yang mungkin tidak bisa diomongkan secara langsung satu persatu, atau misalkan yang kayak tadi kayak mungkin ada case yang nggak suka dengan apa salah masuk toilet itu misalkan mau diomongkan, silakan kasih waktu 5 jam ya. Oke, 5 jam. Panjang ya. Kayak gue. Jadi begini, untuk teman-teman Gen Z dan juga teman-teman yang berminat atau pingin terjun ke dalam dunia cosplay dan kamu memang lebih nyaman cross dress. Dunia zaman sekarang atau Indonesia zaman sekarang itu mereka lebih open minded. Walaupun di luar sana itu mungkin ada yang close minded, lebih memilih close minded daripada menerima hal yang nggak bisa mereka terima. Tapi kalian nggak usah nyerah. Kalian tetap pede dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau. Karena walaupun kamu cross dress, itu berarti kamu sedang membuat karya. Kamu menciptakan karya dan kamu sedang menjadi dirimu sendiri. Gitu. Karena yang bisa mengenali diri kita sendiri, yang bisa membahagiakan diri kita sendiri, dan membuat diri kita maju, itu hanya diri kita sendiri. Kayak Mario Teguh ya. Masih ada lagi? Udah. Oke, tidak terasa kita sudah 43 menit, belum 44 menit. Nah, kita bersama di sini bersama dengan Kak Fian, crossdresser Surabaya, atau sudah dikenal juga sampai Jawa Timur, atau mungkin sudah pernah ke event kota lain? Ingin mencoba di kota lain juga, tapi puji Tuhan teman-temanku sudah ada yang sampai Jakarta juga, gitu yang kenal gitu. Oke. Ya memang kita tidak banyak hal yang memang di luar kendali kita, ya kan. Terutama kata-kata dari orang lain. Kita pasti nggak selalu bisa untuk mengendalikan kata-kata dari orang lain, apalagi di medsos. Nah, apalagi kalau misalkan kita ngikutin, kalau kita terlalu ngikutin juga kita sakit sendiri. Kalau misalkan kita nggak ikutin, kita dibully. Jadi yowis seperti biasa aja, jadi diri sendiri, jangan terlalu kayak gimana juga. Konten ini pun juga kayaknya nanti bakalan ada yang hujat, mungkin, ya kan? Tapi nggak masalah. Jadi itu juga kebebasan untuk beropini. Dan sebelum ini juga aku terbiasa dengan komenan-komenan pedas netizen. Jadi buat teman-teman yang mau komen pedas, jangan lupa kasih lombok. Ya, nggak masalah, luapkan, ya kan. Tapi jangan sampai nyerang personalnya. Oke, wis samono ae. Iku wis paling serius lah aku ngomong hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalian semua sangat seru.